Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Emma Subagio dalam Info Jatim edisi 28 Oktober 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengharapkan adanya mekanisme yang dapat digunakan secara cepat dalam menghadapi inflasi. Presiden Joko Widodo menjadi pembina apel Hari Santri di Tugu Pahlawan, Surabaya. Tongkat Komando Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut dan Lantamal resmi berganti dan diserah terimakan. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info ekonomi. Sobat Jatim, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengharapkan adanya mekanisme yang dapat digunakan secara cepat dalam menghadapi inflasi. Sebagai provinsi produsen utama komoditas pangan nasional, Jawa Timur dihadapkan pada dilema tingkat inflasi yang disebabkan oleh komoditas pangan. Hal tersebut disampaikannya saat High Level Meeting HLM dan rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah TPID dalam rangka jelang akhir tahun 2023 di Hotel Fasa Surabaya pada Jumat 20 Oktober 2023. Dan berikut liputannya. Guna mengendalikan inflasi daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jawa Timur bersama Bank Indonesia Surabaya menyelenggarakan High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengendalian inflasi jelang akhir tahun 2023. Kegiatan berlangsung di Fasa Hotel Surabaya, Jumat 20 Oktober 2023 yang dihadiri langsung oleh sejumlah bupati dan wali kota serta kepala OPD di lingkup kabupaten dan kota. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak dalam sambutannya mengatakan, saat ini Jawa Timur sebagai lokomotif perekonomian nasional di triwulan ke-2 2023 tumbuh 5,24%. Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Indonesia sebesar 14,45% dan terbesar kedua di Pulau Jawa sebesar 23,25%. Pertemuan ini dihadiri semua stakeholder di Jawa Timur. Dengan pertemuan ini, apa yang tidak dimiliki oleh daerah satu bisa dipenuhi oleh daerah yang lainnya, sehingga kenaikan harga dapat ditekan termasuk inflasi daerah, katanya. Mudah-mudahan dengan adanya gerakan kolektif ini bersama-sama kita bisa terus memantau komoditas-komoditas utama kita, terutama pangan. Yang penting tadi, kata kuncinya kalau ada disparitas harga lintas wilayah harus punya clearing mekanisme untuk melakukan penyaluran yang efektif, dan juga bahwa kita tidak bisa secepat daerah lain melakukan operasi pasar, karena begitu operasi pasar kita masuk itu yang nangis adalah para petani dan peternak. Jadi kita perlu menyepakati sebuah mekanisme kapan kita bisa steril, karena pada prinsipnya kita tidak bisa melarang barang keluar dari batas-batas wilayah karena kita sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia. Wagub juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi di antara semua pihak yang terlibat dalam pengendalian inflasi dan mitigasi dampak El Nino. Beliau juga mendorong semua jajaran yang hadir untuk mengambil langkah-langkah serius dalam penanganan dampak El Nino ini. Dengan harapan agar sinergi selalu menjadi aspek utama dalam upaya bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi Jawa Timur. Acara High Level Meeting TPID ini diharapkan akan menjadi wadah yang efektif untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi serta menghadapi tantangan yang mungkin timbul akibat perubahan cuaca ekstrim. Ada hal yang baru yang kami lakukan, entah itu mungkin dapat dikatakan inovasi atau upaya lain yang dilakukan oleh tim TPID Jawa Timur, yaitu adalah bagaimana kami membentuk semacam korporasi petani yang merupakan bentuk dari koperasi multi pihak. Tidak hanya petani saja, tidak hanya produsen, tapi juga
ada pengusaha yang lain yang gabung menjadi salah satu anggota dari koperasi yang ada. Nah, itulah yang dinamakan korporasi multi pihak atau korporasi petani. Korporasi petani ini tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah kita bagaimana mengefisienkan biaya produksi dengan bisa membantu penyediaan bibit dan pupuk, serta bagaimana nanti pengelolaan hasil panen kita bisa lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana kita bisa meningkatkan daya tawar dan perbaikan koneksitas supply chain ke penggilingan dan resi gudang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana korporasi petani juga bisa memberikan dampak, memberikan nilai tambah kepada anggotanya, bahwa yang dijual sebagai bentuk salah satu meningkatkan kesejahteraan tidak hanya gabah dan padi, tapi juga nilai tambah dari pengolahan hasil panen. Nah, ternyata dari beberapa penelitian yang ada, nilai added value dari pengolahan gabah itu ternyata bisa hasilnya lebih tinggi daripada kita hanya menjual beras saja atau gabah. Nah, ini adalah salah satu upaya kami di korporasi petani untuk meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagaimana kita bisa menjual gabah padi secara di atas rata-rata atau meningkatkan kesejahteraan petani, tapi juga petani dan anggota korporasi juga mendapatkan nilai tambah dari produk-produk yang limbah tadi yang kita olah dengan lebih efisien dan produktif. Itu tujuan kami. Dan endingnya adalah nanti bisa membantu mengendalikan inflasi. Dari Surabaya, tim Kominfo Jawa Timur melaporkan. Beralih ke ragam Hari Santri. Sobat Jatim, peringatan Hari Santri Nasional di Surabaya berlangsung semarak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Kemenak RI dan PBNU menggelar Jalan Sehat Santri di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Acara ini diikuti sekitar 100.000 peserta. Tampak sejumlah ulama, kiai, pejabat, para santri hingga masyarakat umum hadir. Seperti apa keseruannya? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. 22 Oktober 45 resolusi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai Jalan Santai memperingati Hari Santri Nasional 2023 menjadi resolusi jihad untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya, Jalan Santai menjelang Hari Santri yang diperingati pada Minggu 22 Oktober 2023 mengingatkan peristiwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 silam yang berpuncak pada Perang Terbuka 10 November di Surabaya. Gubernur memaknai tarikan napas seluruh peserta Jalan Santai hari ini merupakan simbol di bawah haluan berjihad menjaga NKRI. Selain itu, Gubernur berterima kasih kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menempatkan Surabaya dan Jawa Timur jadi tuan rumah peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023. Hadir pada Jalan Santai ini Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qoumas, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Wamenak Saiful Rahmat Dasuki, para pejabat eselon 1 Kemenak, Kakanwil Kemenak Jawa Timur Husnul Maram, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan jajaran Forkopimda Jawa Timur dan Kota Surabaya. Jalan Santai ini dilepas langsung oleh Gus Yahya mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dari Jalan Gubernur Suryo, tepatnya di halaman Gedung Negara Gerahadi. Panitia telah menyiapkan banyak door prize mulai dari sepeda gunung, televisi, lemari es, 60 paket umroh, hingga mobil. Selain Jalan Santai, Hari Santri 2023 dimeriahkan dengan beragam acara. Dari Surabaya, Jawa Timur, tim Info Jatim melaporkan. Pak, Ya Bune, pirang-pirang dino iki anakmu nang ndi sejane? Kok ora tumon blas iki lho? Nang ndi? lah ganti golek itu ning kon jero kamar iki. Wis tak goleki nang kamare barang ya gak ono. Pirang-pirang dino arek iki koyane gak mule. Iya to Bune, aja dilosdol lho, dilihat arek iki ning ndi arek iku. Iki sampean kek ndek wong Tarik, sarapan. Pak RT nggih nggih. Sarapan Enggak ngarep men. Wonten rawon, wonten tempe penyet, nggih wonten. Rawon ya? Rawon. Nggih. Oh, nggih rawon. Dan digoleki Bune. Iya Pak, iya. Iya. Akeh penggawean gala sing anu. Nggih. Iya. Gak ngono, gambari mari anak iku. Sak bendina metu wae. Iki nang di komes segotok iki apa sih? Pak Gong. Niki dos pun di komes segotok niki. Oh. Ngapunten. Aku tak Sik. nyusul anakmu sik. Bingung aku. Nek Pak RT, Pak RT.
Piye ngene iki ya? Lah iki terus gak ono lawuhe iki emangnya apa sih Pak Agung? Marung kok gopoh kabeh ngene karepe rek. Bingung Pak RT, sepurane iki bingung Lah kan. bingung nopo? Lah nek gak ono metu iki, gak pamitan ket mau. Lah nek siji gak mulai pisan. Gak mulai pisan. Iki kabeh aki padang gawe Golek repot. sarapan ta Bang. Golek Lah, anak piye, sama Ki? nek digolek tak golek kene. Dadi gawene RT. Jadi monggo. Aku bingung ini. Sarapan kok. Ayo Pak RT, monggo Pak RT. Golek bareng-bareng ya. Lele. Kon iku kok gak mulai-mulai. Gimana terus-terusan. Yo, gak mulai gak mangan di omah. Sik tamimi. Mami. Ngene iki lho, Pak RT. Anak gak sapa omah, Pak RT. Mulai. Gak tau Nah, mangan gini di iki omah, lho. gak tau sapa nang omah. Sabar ta, sabar dhisik. Sabar ya. Arek iki metel ngene, gak tau sapa omah iki lho. Pak RT. Ngene iki lho. Nek mau pamitan nek metu iku. Gara-gara golek awakmu, aku cuma pesen sego mek disco putih tok ambek makmu iki mang. Lah ya iya, lah saking ngintili sampean mes jare sampean gak mulai pirang-pirang dino. Nyusu-nyusu golek anak Aku lanang iki dadi lho. RT kan yo punya kewajiban nang lingkunganku. Dadi uang iku yo, mumpung awakmu sik nom-noman. Mbok sing kreatif sapa omah, melok organisasi. Kaya aku niku lho bangga pemimpin rumah tangga, ketua RT. Ngono lho Le. Sing jelas, cekel. Mami, papi, tak jelasno yo. Aku iki nang kene gak dulinan. Iki aku lagi nggawe game asli buatan Indonesia. Aku iki nanggone kene, karena nanggone omah internetnya gak ono. Lang kene internetnya buanter. Dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95, saya kembali ingin menyampaikan bahwasanya pemuda adalah pilar, pemuda adalah lokomotif, dan pemuda adalah engine dalam sebuah bernegara. Saya harapkan pemuda-pemuda yang ada di Jawa Timur untuk bersiap menghadapi dan songsong tahun 2045, di mana kita diharapkan semua akan menjadi sebuah negara dengan pemudanya yang berprestasi unggul dan berkelas dunia. Sejarah mencatat bahwa pemuda selalu terdepan. 1908 Budi Utomo, Sumpah Pemuda 28, pergerakan reformasi, dan nantinya ke depan pemudalah yang akan menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Mari bersama majukan Indonesia. Masih diragam Hari Santri, Sobat Jatim, Hari Santri 2023 menjadi sebuah momen yang istimewa di Gedung Negara Gerahadi, Nusantara, Surabaya dengan perayaan yang dimeriahkan oleh kehadiran Parade Sarung Santri Nusantara. Para tamu undangan menghias acara dengan sarung-sarung beragam corak dan warna. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, kemudian Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menambah kilauan acara tersebut. Berikut keseruannya. Peringatan Hari Santri Nasional memasuki rangkaian yang berbeda. Kali ini di Gedung Negara Gerahadi Surabaya diadakan acara peragaan Sarung Nusantara pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dengan mengusung tema Jihad Santri Jayakan Negeri, Sarung Santri Nusantara dihadiri oleh Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Acara peragaan Sarung Nusantara ini menampilkan 24 motif sarung dari seluruh Indonesia. Ketua Umum PBNU
Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyampaikan bahwa sarung telah menjadi tradisi yang dianggap melekat pada para santri. Menurutnya, sarung juga mewarnai serangkaian perjuangan pahlawan yang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Gus Yahya juga menyampaikan bahwa sarung memiliki vitalitas budaya yang ulet dan juga memiliki fungsi yang serbaguna. Sarung ini adalah bukti dari kesinambungan sejarah dan ketersambungan kawasan peradaban yang sangat luas. Kalau di Indonesia yang mayoritas Muslim ini, santri-santri dan kiai-kiainya bersarung, maka mari kita lihat bahwa masyarakat India yang Hindu, orang-orangnya juga bersarung. Ini berarti bahwa sarung merupakan penyambung dari sekian banyak masyarakat yang heterogen di dalam satu kawasan peradaban yang luas sekali. Ia menambahkan sarung juga menjadi bagian dari tradisi kehidupan budaya meskipun di tengah masyarakat mayoritas umum. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Masih di seputar ragam Hari Santri, Sobat Jatim, apel Hari Santri yang berlokasi di Tugu Pahlawan, Surabaya menandai puncak kegiatan peringatan Hari Santri yang tepat jatuh pada hari Minggu 22 Oktober 2023. Pada kesempatan istimewa ini, Presiden Joko Widodo menjadi pembina apel Hari Santri. Hadir dalam kegiatan diantaranya lain Rais Aam Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua DPR Puan Maharani, dan sejumlah menteri serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Presiden Jokowi saat menjadi pembina apel Hari Santri 2023 di Tugu Pahlawan, Surabaya menyatakan sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak ada 36.000 pesantren di Indonesia. Hal itu menjadi sebuah kekuatan besar, dan berikut informasi selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara Apel Peringatan Hari Santri Nasional 2023 di lapangan Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu 22 Oktober 2023. Upacara dimulai sejak pukul 6 pagi serta diikuti ratusan peserta dari santri dan santriwati berbagai pondok pesantren. Upacara Hari Santri Nasional juga dihadiri oleh Ketua DPR RI, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, Kapolri, Rois Am PBNU, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum Muslimat NU, pimpinan Pusat GP Ansor, serta beberapa ulama, pengurus, pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi mengatakan santri adalah pilar kekuatan bangsa. Santri adalah pondasi kekokohan bangsa, dan ini terbukti sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Santri dari seluruh tanah air, utamanya dari Jawa Timur. Karena santri adalah pilar kekuatan bangsa. Santri adalah fondasi kekokohan bangsa. Dan ini sudah terbukti sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Beliau berharap semangat Hari Santri ini harus terus dipegang teguh sesuai dengan konteks saat ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info pariwisata, Sobat Jatim, Festival Panji Internasional bertajuk ASEAN Panji Festival 2023 digelar di Taman Budaya Candrawilwatikta Pandaan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Acara yang dilangsungkan di Taman Budaya Candrawilwatikta tersebut digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka memperingati sastra Panji yang sudah ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO pada 31 Oktober 2017.
9 negara ASEAN berpartisipasi dalam festival tersebut disambut meriah oleh warga masyarakat yang memadati kawasan Taman Budaya Chandra Wilwatikta. Dan berikut liputannya. Pada puncak acara di ASEAN Panji Festival 2023 di Jawa Timur, acara ditandai dengan penampilan sendera tari bertajuk Panji Semirang yang dihelat di Taman Chandra Wilwatikta, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Minggu 22 Oktober 2023 malam. ASEAN Panji Festival 2023 ini diselenggarakan untuk mempromosikan budaya Panji yang dimiliki negara ASEAN, khususnya bagi Jawa Timur sebagai tempat lahirnya budaya Panji. Kegiatan ini melibatkan delegasi 9 negara ASEAN, yakni Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Acara ini merupakan hasil kolaborasi Kemendikbudristek RI bersama pemerintah daerah. Untuk malam puncak acara di ASEAN Panji Festival 2023 di Kabupaten Pasuruan, kegiatan diinisiasi oleh Disputper Jatim bertajuk Panji dalam Perspektif Sejarah dan Purbakala. Acara diisi dengan kolaborasi sendera tari berjudul Panji Semirang dari delegasi 9 negara ASEAN. Pada malam hari ini, meskipun berasal dari negara yang berbeda, bangsa yang berbeda, namun kita semua dipersatukan oleh cerita Panji atau Inau. Keberagaman cerita Panji atau Inau di Asia Tenggara merupakan kekayaan kultural yang harus dilestarikan. Cerita Panji atau Inau juga telah memberikan bukti bahwa karya luhur budaya asli Jawa Timur mampu menembus batas-batas wilayah dan zaman sehingga dapat diterima dan terus berkembang di berbagai negara di Asia Tenggara hingga saat ini. Tepuk tangan untuk Panji dari Jawa Timur. Selain Sekda Prof Jatim Adi Karyono, acara puncak ASEAN Panji Festival 2023 ini juga dihadiri oleh Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek RI Irini Dewiwanti, Kepala Disputper Jatim Hudiono, perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan para delegasi perwakilan dari 9 negara ASEAN. Dari Pasuruan, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim berlanjut ke info militer. Tongkat Komando Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 5 resmi berganti dan diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Eko Wahyono kepada penggantinya Kolonel Marinir Joni Sulistiawan pada upacara serah terima jabatan Sertijab yang dipimpin langsung oleh Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan di lapangan apel Mako Lantamal 5 Perak, Surabaya pada Senin 23 Oktober 2023. Dan berikut hasil liputannya. Panglima Komando Armada Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI Yayan Sofyan memimpin serah terima jabatan atau Sertijab Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 5 Surabaya dari Laksamana Pertama TNI Eko Wahyono kepada Kolonel Marinir Joni Sulistiawan di lapangan apel Mako Lantamal 5 Surabaya pada Senin 23 Oktober 2023. Yayan berharap Kolonel Marinir Joni bisa melanjutkan pencapaian pejabat lama di tengah dinamika penugasan yang tinggi, serta mampu terus menciptakan suasana kondusif dan menjalin sinergi dengan sesama TNI Polri maupun sipil di Jawa Timur. Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Eko Wahyono akan menempati jabatan sebagai Wakil Komandan atau Wadan, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Kodik Selatan. Dari Surabaya, Tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Emma Subagio pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.